Langsung atau dari yang paling untuk ibu-ibu Sumari, Bunda, kami ada satu pertanyaan agar kami tetap bisa meneruskan kebaya dan sanggul sebagai ciri khas budaya bangsa. Mungkin ada beberapa pesan yang harus kami pegang, yang harus kami kuatkan. Mungkin ada saran panjenengan agar kita tidak takut, tidak gentar ataupun dikucilkan dalam penerusan kebaya dan sanggul. Mungkin panjenengan saged memberi penguatan bagi kami. Masalah kebaya dan sanggul. Nggih, kebaya dan sanggul. Iya, kalau ke masalah kebaya dan sanggul itu salah satu ciri khas daripada adat budaya kita. Adat budaya Jawa, ya adat budaya Bali sama. Jadi karena adat budaya Bali itu sebenarnya asli juga dari Jawa. Jadi sedangkan kami di Bali itu ada dua generasi. Generasi Baliage, Bali asli, dan generasi Bali Jawa, Majapahit. Itu ada dua keturunan. Kalau masalah tata pakaian, adat budaya itu sama. Kalau di Bali pakai kemben, sini kan juga adat budaya yang kuno pakai kemben. Sekarang dimodernisasi pakai adat budaya pakaian kebaya yang seperti panjenengan tadi. Makanya panjenengan rawuh kalau wau dalam semoga bisa kembali adat budaya Jawa yang asli. Karena zaman sekarang salah satu ciri khas daripada adat budaya kita itu dari berpakaian. Tata cara berpakaian itu sudah menandakan tata cara aturan daripada tingkah laku. Kalau zaman dulu leluhur-leluhur kita, orang tua kita mengajarkan kita itu lewat perumpamaan. Kalau dulu masih kecil kita pakai rok, ya. Setelah kita naik remaja ke Arabsari harus pakai sewek, rambut harus dibelung. Dari sana tuh sudah mulai. Kalau masa kecil kan rambut masih dikuncit diurai sebelum kita menstruasi di Arabsari. Kalau sudah menstruasi di Arabsari kita harus berpakaian sewek, terus sudah pakai pakaian adat Jawa, terus rambut harus dibelung. Itu ajaran leluhur kita secara tidak langsung mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita untuk mulai menata tingkah laku. Jadi yang sewean sangat bebas napa boten Bu? Harus diatur langkahnya. Cetek kira bisa loncat-loncat lagi. Dia harus hati-hati. Terus kita dipakein centeng, terus lengkap dengan pakaiannya, dengan perhiasannya juga, ya pakai kalung, pakai melar, pakai ali-ali, pakai gelang, semua itu ada maksudnya. Bukan hanya sekedar orang tua mengisi itu, enggak, semua itu ada maksudnya. Kalau secara adat Jawa asli, Bali asli itu mulai anak umur, kalau di Bali umur 3 bulan, kalau di sini umur 7 bulan. Yang rokok-rokok lebu, ngambil perhiasannya itu, karena dari sana kita sudah diberikan aturan-aturan oleh orang tua kita. Ya, kudu hati-hati. Itu kalau anak kecil. Nah kalau kita setelah di Arabsari berpakaian kita harus mengatur langkah, karena kita perempuan. Harus mengatur langkah, kudu hati-hati. Lek kepleset sedikit jadi wong wedok akhirnya pun apa? Bukan tiba Bu. Kalau tiba kepleset wajar, ya tiba kepleset dalam tingkah laku. Itu yang dimaksud kepleset dalam tingkah laku. Ya, terlalu gampang menerima karena kita tuh menampung. Kalau laki-laki meskipun pakai sewek longgar, lari bisa, karena kan hanya satu lipat gini di wiru, wer. Nah, kita perempuan paling tidak 3 kali.
3 putaran. Ya, terus langkah kita ini sudah merupakan ajaran-ajaran, ajaran tingkah laku. Hanya saja leluhur kita dulu tidak mau menjelaskan iki lho nduk maksudnya, iki lho ger maksudnya. Nah sekarang zamannya zaman nyata. Kita memberikan anak-anak segini ini harus nyata. Kita harus memberikan apa-apa, harus tahu yang sebenar-benarnya, ada wujud nyatanya. Jadi tidak bisa hanya sekedar. Dia akan mengejar opo sebabe, kene opo lek ngono. Itu pasti pertanyaannya dia terus kenapa, bagaimana pertanyaannya. Sana tatanan tingkah laku kita pakai sewek, harus berhati-hati melangkah, terus tahu hidup kalau karena kita perempuan. Kita dipakein melar, kita harus mendengarkan petunjuk daripada guru kita. Mana yang disebut dengan guru? Semua orang yang memberikan wawasan ya ke arah yang benar, meskipun itu anak kecil, itu kita sebut guru. Ada yang sebut catur guru. Guru itu Tuhan itu juga guru ya. Orang tua juga guru, masyarakat juga guru. Kalau buat masyarakat itu lingkungan di sekitar kita, di sekolah juga guru. Karena kalau Tuhan sebut guru waseso, ya guru swadhyaya. Kalau masyarakat guru waseso, kalau bapak dan ibu adalah guru rupato, ya kalau yang di sekolah itu guru pengajian. Itu kalau menurut ajaran catur guru. Guru-guru itu harus, siapa yang sebut guru, siapapun yang pernah memberikan petuah yang benar, itu pun guru, meskipun itu anak kecil. Kadang kan ada anak kecil, ada kita mau pergi terus dia nangis, seolah-olah melarang kita. Hanya dia tidak bisa ngomong, jangan pergi pak, jangan pergi bu, nanti ada tapi dia nangis. Jangan sampai kita pergi kalau ada anak kecil yang bisa kita mau pergi dia nangis. Lebih baik undurkan dulu. Itu melar. Ali-ali, ojo lali, pitutur lan pituah guru. Di kalung ini diikat. Kita sudah dibatasi. Gelang itu pun juga ikatan. Ini sudah terbatas. Makanya kalau dulu sudah kaki digelangin, tangan digelangin, diberikan kalung. Itu kalau zaman itu mana ajaran-ajaran. Dengan adanya ibu saking ageman dalam matur sembah nuwun, semoga bisa mengembalikan adat budaya Jawa asli. Karena salah satu ciri khas daripada adat budaya kita. Kalau zaman dulu, zamannya presiden pertama, ya, boleh mempelajari adat budaya luar. Adat budaya mana saja boleh kita pelajari. Tapi jangan sampai kita meninggalkan adat budaya asli kita. Zaman sekarang, ngapunten, berukut, kamu nggak ngerti karepe. Sing Arab-Araban berukut, sing londo-kelondoan, pancet jendit-jendit bokongnya ketok, roke saking kecendekan. Ini cendek, you can see ya. Sing londo-kelondoan, sing Arab-Araban. Tapi nggak ngerti maksud dan tujuan. Boleh, tapi harus ngerti maksud dan tujuan. Dan jangan sampai meninggalkan adat budaya asli kita. Makanya ada yang disebut dengan Jawa, Bali, Joyo. Jawa, Bali, Joyo. Jawa yang dimaksud itu Jawa itu pengertian. Kembalilah pengertian adat budaya asli Jawa kita. Lek Jawa yo Jawa sing temenan, lek Bali sing temenan, lek Arab yo Arab sing temenan, Londo yo Londo sing temenan. Jangan separuh-separuh, akhirnya timbul masalah fanatik kecemburuan sosial. Ayo kita kembalikan kepada adat budaya asli kita, adat budaya Jawa. Aturan tata krama teraksila sopan santun. Dari tata cara bahasa kita sudah diajarkan. Ono sourcing ya, bahasa kromo, ono sing bahasa napa Bu? Sing biasa-biasa moko. Ada yang moko, ono sing kromo.
Di sini sebenarnya kita itu Indonesia, terutama tuh Jawa dan Bali itu kaya bahasa. Karena setiap aturan bahasanya berbeda. Mbak pun dalam datang panjenengan, ibu nyonya pun kini sugeng rawuh. Itu kan bahasa kromo. Lek panjenengan yo nggih. Atur nuwun. Umpamanya kan itu ibu kepada anak. Jadi bahasanya sudah berbeda. Nah kita matur kepada orang tua, saya matur, dalam matur. Ya, yang sepuh datang lari ngendikan, bukan orang tua matur teng anak ya keliru. Ya, yang sepuh ngendikan datang putranya. Ini sebenarnya tata cara adat budaya Jawa kita yang asli itu yang perlu kita perkuat supaya anak-anak itu tahu tata cara sopan santun dalam tingkah laku. Sekarang kan sudah hampir hilang. Hampir hilang. Jadi Jawa niku lho meh hilang Bu. Tapi jadi Arab patigen. Tapi sing Arab temenan pada napa-napa. Arab tapi orang genah sing tak men-temeni. Tapi lek pancen Arab sing temenan asli, tahu intisari daripada ajaran agamanya itu bagus. Tapi kalau istilahnya hanya seperti telur yang tahu hanya kulit dan putihnya, timbul fanatik bahwa mengapa inilah yang paling benar, yang lainnya salah. Nah, hal-hal ini yang perlu kita sulur papat lima panjang kan nggak Bu, nggak nyata. Nah, wudhu ngoten, bersihkan pikiranmu, bersihkan penglihatanmu, pendengaranmu, penciumanmu, kata-katamu, tingkah lakumu. Napa saged ngubah ngendikan sakaro banyu? Saged to ngubah pikiran dengan air? Bisa. Ini hanya simbolis saja. Di saat ini kita fokus mengheningkan cipta, membersihkan pikiran, fokus. Gerakan-gerakan hanya pelajaran untuk fokus. Tapi sing sak bener-bener ya maksudnya. Kalau kita mau menghadap kepada Tuhan, netralkan pikiran. Sing kalau waune menggalih masalah tumbas terasi ora duit pugel njaluk duit selawe ripes karo anak kok yo nyente kok yo gak eling biyen wong tuwa ngurmat kadang-kadang ngoten ya Bu. Tapi waktu sembahyang itu niku pun dipenggalih ditaruh jangan diingat harus dipakai. Ya, meriksane yang ngoten. Mau kok rohono delek ning ngarep omah sapa sing kan gila nggih, gila. Tapi waktu sembahyang ini jangan lupa, jangan ingat itu. Lepaskan jadi penggalih dilepaskan, pendengaran, penglihatan, penciuman, kita mengatakan yang enak nggak enak, merasakan enak nggak enak, dilepaskan di saat kita mau bersembahyang. Menetralisasi itu sebenarnya maksud daripada wudhu, itu sebenarnya maksud daripada sesuci. Kalau kita mau menghadap kepada beliau, kita harus menetralkan semuanya. Kalau ini sudah boleh netral, karena itu simbolis daripada kursi, otomatis kursinya kan boten goyah Bu. Karena sudah netral, sudah seimbang. Kita duduk enak, yang duduk itu uripe awake dhewe. Karena yang bersembah itu adalah hidup kita, sukma kita. Kursi kita adalah jasmani kita. Kalian pun anteng, makan enak lungguh he, manunggaling cipta. Dari pakaian, karena kita sudah berpakaian yang enak, berpakaian yang rapi, otomatis itu merupakan simbolis daripada pikiran kita pun juga sudah tenang. Orang itu bisa dilihat dari cara berpakaian. Dan pun cara berpakaiannya murah marit, tatanan rambutnya murah. Mau nggak mau pikirannya mesti semrawut. Tapi sampai mulai tatanan pakai meskipun pakaiannya itu sederhana, tapi kelihatan orangnya itu rapi, pantas, tatanannya. Oh pikirannya orangnya tenang. Dari sana bisa dilihat. Dari sana tuh bisa dilihat. Nah, cara berpakaian sudah tuh menandakan penggalihnya orang itu. Oh ini ayam. Adat budaya. Ini salah satu ciri khas daripada adat budaya kita adalah kebaya dan sanggul. Sanggul itu merupakan pikiran ditata yang rapi sehingga pikiran kita pun juga rapi.
pripun, kebaya, sewek, ageman-ageman semua itu ada maksud dan tujuan. Niko lek kepingin selamat kudu bali nang Jawa. Lek kepingin selamat jiwa ragane bali nang Jawa. Bukan harus kembali ke Pulau Jawa itu enggak. Jawa nih Bu, bukan Jawa Bu. Jawa nih. Jawa itu pengertiannya. Zaman-zaman sekarang dalam sikon yang seperti ini, situasi alam yang cukup memprihatinkan, kata bencana alam, paceklik, wabah penyakit, serupa geblok di mana-mana. Sampai Turki itu berapa ribu? Kan gempa 7,8, kemarin ini sudah 19.000, mungkin sekarang sudah tambah-tambah lagi. 19.000 jiwa yang berpulang. Karena ini merupakan salah satu wujud daripada proses jalannya adil. Adil yang berdasarkan hukum, karma, dan kodrat, yang tidak bisa dirubah oleh siapapun juga, tidak bisa dihindari pun juga tidak bisa dikejar. Untuk mempersiapkan diri menghadapi situasi zaman sekarang ini, kembalilah nang Jawa, ke pengertian Jawa yang asli. Salah satu wujud daripada pengembalian budaya Jawa Bali, Jawa asli, dengan tata cara berpakaian, dengan tata cara bahasanya, adat istiadatnya, buat sesajen ini dan itu. Kita tidak nyembah, nggak berhala patung, enggak. Sesajen itu hanya ucapan terima kasih, wujud atur panuwun kita datang ingkang kita damelaken wilujeng. Kenapa? Itu hanya atur panuwun. Masa kita hanya minta aja, tidak pernah memberikan ucapan terima kasih, tidak pernah bersyukur. Datang Gusti Ibu Pertiwi, kita injak, kita kencingi, kita berak, kita apakan saja beliau tetap memikul, beliau tetap memberikan kita berkah. Pernahkah mengucapkan terima kasih? Sudah bersujud tapi nggak ngerti karopi, gitu? Cara ajaran Muslim Islam semua ajaran agama, ya. Kalau yang paling jelas itu dari ajaran Muslim, nang dhuwur, nang ngisor, nempel bude, terus oleh kanan dan kiri, terus rukuk, gitu? Sujud kan ngoten. Itu sudah diajarkan secara langsung oleh beliau, tapi nggak ada yang menjelaskan opo sebabnya kabeh wong kok menembah marang Gusti, hanya sebutan Gusti itu berbeda-beda. Ada yang nyebut Gusti ingkang mau kuwaos, ingkang mau agung, ingkang mau suci, ingkang murben dumadi, dan lain-lain. Ada yang nyebut idesan yang widiwasa, Allah Bapak Allah, gitu. Itu sebutan beliau, padahal wujudnya itu satu, ya, di depan kita. Inilah wujud Tuhan. Tapi banyak yang memberikan nama. Bineka Tunggal Ika, Tang Harwa Dharma Bruma. Banyak. Sebabnya kita bersembah kepada beliau karena hidup kita asalnya dari sing maring awak dhewe urip iku lho Gusti ingkang mau kuwaos. Makanya jiwa kita putra daripada Tuhan. Itu sebabnya kita bersembah ke atas kepada Tuhan karena hidup kita urip awak dhewe kuwi asale saka Gusti. Atur panuwun dan Gusti sampun maringi gesang dhateng kula. Nyuwun pangapunten sedaya kelepatan. Kalau tidak ada hidup dalam diri kita, kita tidak bisa. Dari atas langsung bersujud ke bumi. Kenapa? Jasmani kita asalnya dari bumi.
Air, angin, api, zat padat, itulah asal daripada jasmani kita. Semua itu sumbernya dari bumi. Karena kita makan minum, semua yang tumbuh di bumi, jasmanilah yang berkembang. Coba jenengan badan dahar, badan yunjuk Lemes. lemas ke badan sangat berkembang. Dari apa-apa. sperma bapak cus ke ibu, ya, karena kita kumpul sperma dari bapak masuk ke dalam kandungan kita. Karena kita makan dan minum, ibu makan dan minum, sperma ikut makan dan minum dari dalam kandungan. Karena makan dan minum, sperma berkembang menjadi embrio. Embrio berkembang menjadi janin, janin berkembang menjadi bayi. 9 bulan 10 hari, wek keluar, ikut makan dan minum. Coba bapak ya ibu ndak makan dan minum selama bayi dalam kandungan, sakit pisang badan sakit. Itu sebabnya bersujud ke bumi, karena jasmani kita asalnya dari bumi, dan Gusti Ibu Bumi atau Gusti Ibu Pertiwi sudah memberkahi berkah rezeki, rasa nikmat yang sempurna, semua sumbernya dari beliau. Itulah sebabnya kita bersujud, satu mohon maaf juga berterima kasih sebagai wujud atur panduan ora ketak, istilahnya apa kembang telon itu sarana wujud. Kalau tidak bisa dengan cipta, harus ngerti maksud dan tujuannya. Perkumpulan antara angkasa dan bumi, terjadilah pembuahan. Karena nanam nopo mawon, harus ada bumi, harus di ruang terbuka baru bisa tumbuh, ya Bu. Coba nanam ditutupi, setumbuh enggak? Enggak bisa. Enggak ada bumi digantung, enggak ada tanahnya, tanaman itu digantung, tumbuh enggak? Pertumbuhan itu perkumpulan antara Tuhan dan bumi, adat budaya asli. Dari sana diajarkan, kita harus tahu tata krama, teratsila, sopan santun, dari cara berpakaian diajarkan, dari cara bahasa diajarkan. Karena sekarang sudah hampir musnah Bu, monggo sesarengan ibu, mari dawuh datang putra wayah, ojo ngono nduk, ojo ngono le. Lek nang masjid yo nang masjid monggo, padha napa-napa. Sing penting ngerti karepe. Sembahyang nang masjid iki karepe iki, karepe iki, karepe iki, karepe iki. Kene nganggo bahasa Arab, tapi kudu ngerti maksud lan tujuannya. Kene ikut budaya Belanda seperti Kristen itu monggo, tapi harus ngerti maksud dan tujuan. Opo karepe iki, opo karepe iki, opo karepe iki. Sami mawon ta. Tuhan yang atas pikiran kita, rohani kita, jiwa kita, kedua orang tua kita yang mendampingi. Ngerti maksudnya, lebih baik pakai bahasa ibu. Bahasa ibu itu bahasa daerah, bahasa Jawa. Lek Jawa Jawa, lek Madura Bali sing temenan gitu. Jadi nggak saya, kalau Jawa Bali nggak bisa, yo Indonesia pakai bisa, bahasa Inggris bisa. Yang penting semua itu keluar dari hati nurani, ngerti maksud dan tujuannya, bukan hanya sekedar ning lambe, tidak ngerti kabeh, kan ya tiwas napa Mas? Tiwas lamis ning lambe. Buang energi. Tiwas lamis ning lambe. Gitu. Tiwas ngoceh, nggak ngerti karepe. Itu maksudnya kembali ke adat budaya. Jadi budaya asli Jawa, ya. Jawa, Bali, Joyo. Supaya jaya, ya, kembalilah. Kalau ingin selamat, kembalilah ke Jawa.